Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perencanaan pajak. Pada sesi yang ke-9 ini atau pada pertemuan yang ke-9 ini, kita insya Allah akan mendiskusikan topik terkait dengan perencanaan pajak, dikaitkan dengan merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Kembali lagi bersama saya, Afiandi Okta Maulana. Jadi ketika kita melakukan merger, ekspansi, dan lain sebagainya, otomatis kita harus melakukan rasionalisasi dasar perusahaan melakukan ekspansi. Nah, mengapa? Biasanya perusahaan memiliki alasan tersendiri, banyak hal begitu, business reason, atau memang change of behavior, change of customer behavior. Nah, oleh karena itu, secara umum tujuan dari akuisisi, perusahaan mengakuisisi perusahaan lain atau membeli perusahaan lain disebut dengan akuisisi, dan merger atau penggabungan usaha bertujuan untuk memaksimalkan value perusahaan dan nilai saham perusahaan. Value dari apa? Dengan melakukan akuisisi, otomatis nilai aset perusahaan itu akan meningkat. Dengan merger, maka aset juga akan meningkat. Dengan meningkatnya aset, maka akan berimbang dengan meningkatnya liabilitas atau meningkatnya ekuitas. Secara umum terdapat dua tipe ekspansi, yaitu internal expansion dan external expansion. Internal expansion itu terjadi karena faktor internal perusahaan, itu karena aspek permodalan yang didapatkan dari yang berasal dari laba ditahan. Sedangkan external expansion itu memang ekspansi keluar untuk dalam artian membeli perusahaan lain begitu, teman-teman. Nah, inspeksi internal tadi ya bisa dengan menambah cabang baru dan lain sebagainya. Kalau eksternal membeli perusahaan lain, merger dan sebagainya, atau akuisisi. Mengapa kita perlu mengetahui terkait free cash flow dan strategic value analysis? Kita tahu secara akuntansi free cash flow adalah penggabungan gitu antara net cash expense dikurangi increase working capital dikurangi capital expenditure. Nah, ketika kita melakukan evaluasi aktivitas merger dan akuisisi, maka kita juga harus mempertimbangkan tadi business value, strategic value, corporate value untuk proses pengambilan keputusan investasi yang strategis. Nah, free cash flow ini didapatkan dari apa? Kita tahu nanti dalam pengukuran laba bersih setelah pajak itu ditambahkan kembali depresiasi, dimana depresiasi itu kan asumsinya ada allocation gitu, teman-teman. Nah, allocation itu bisa menambah kas begitu, kalau kita sudah mengalokasikan dana tersebut. Dan biaya depresiasi kan tadi tidak real terjadi karena memang kita mengasumsikan barang tersebut digunakan dan ada useful life-nya. Nah, terkait dengan strategic value added, apakah keputusan merger atau akuisisi perusahaan itu harus sesuai dengan strategic value added tadi? Apakah aplikasi tersebut sesuai dengan strategic investment perusahaan begitu, teman-teman? Apakah telah sesuai dengan strategi investasi perusahaan? Yang kedua, apakah kita juga konsisten dengan nilai dan masalah dalam penilaian perusahaan? Karena apa? Value itu menjadi penting, teman-teman. Ketika kita melakukan merger atau akuisisi perusahaan, biasanya ketika melakukan merger, perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki. Ketika melakukan revaluasi, otomatis kalau asetnya meningkat dari harga historical cost, maka akan dikenakan pajak final 10% begitu. Dan apa dampak-dampak yang lain? Dan
bisa juga nanti mendapatkan masalah yang muncul, misalnya penilaiannya, pengukurannya bermacam-macam yang berbeda-beda. Nah, kompleksitas dari merger dan akuisisi itu perlu diperhatikan. Apakah justru akan menambah value perusahaan atau tidak. Lalu, perusahaan juga mempertimbangkan perencanaan strategik dan financial planning. Itu harus diketahui. Tanpa perencanaan strategik yang robust dan perencanaan keuangan yang baik, maka aspek merger atau akuisisi atau aktivitas perusahaan juga tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Jadi yang selanjutnya adalah value can be managed, atau nilai perusahaan itu bisa di manage. Tentu saja di manage melalui apa? Dari aspek keuangannya. Gitu, bisa dikelola seberapa besar aset yang dimiliki, apakah harus menjual aset, membeli aset, dan lain sebagainya. Termasuk pengelolaan aset-aset yang lain. Kita sudah mendiskusikan di sesi yang sebelumnya terkait dengan klasifikasi aset lancar, tidak lancar, kewajiban jangka panjang, lancar dan tidak lancar, apa saja tipenya. Lalu terkait dengan performance perusahaan, itu juga harus diprediksi apakah bisa menambah strategic value added. Laba akuntansi dan laba tunai juga harus diperkirakan apakah terdapat perbedaan signifikan, beda permanen dan beda temporer. Financial performance variables, itu variabel atas aktivitas performa perusahaan, ROI, ROA, debt to equity ratio, likuiditasnya, solvabilitasnya, dan lain sebagainya. Lalu harus mengestimasi nilai operasi perusahaan, harus jelas gitu. Kita mau melakukan apa, terutama terkait dengan aktivitas utama perusahaan. Lalu terkait yang selanjutnya adalah terkait dengan cost of capital atau biaya modal. Biaya modal ini penting Bapak Ibu teman-teman semua, karena sebagai dasar perhitungan kita apakah suatu investasi itu dapat memberikan nilai yang lebih dari biaya modal yang kita miliki. Karena apa? Perusahaan itu biasanya dapat kompleksitas biaya modal atau yang terdiri dari hutang, saham preferen dan saham umum, di mana nilai investasi yang kita dapatkan, yang kita lakukan harus bisa lebih dari nilai cost of capital-nya. Begitu. Selanjutnya adalah terkait dengan continuing value perusahaan. Sejauh mana kontinuitas nilai perusahaan itu bisa berlanjut di masa yang akan datang. Dan ini terkait dengan sustainability, flexibility, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan merger dan akuisisi dapat dilakukan dengan tadi akan dikenakan pajak. Akuisisi dan pembelian sesuai nilai wajar, terutama terkait aset, akan dikenakan pajak final 5%, dan ada juga transaksi-transaksi yang tidak dikenakan pajak. Ketika kita melakukan merger akuisisi juga kita harus memperhatikan apakah nanti kita revaluasi atau tidak. Biasanya kalau revaluasi otomatis asetnya akan lebih tinggi gitu. Ketika asetnya lebih tinggi, maka akan dikenakan pajak 10%. Jadi ketika asetnya tinggi, maka bisa jadi basis perhitungan ya, ketika kita bisa mengajukan lending dan sebagainya. Nah, terkait dengan merger dan akuisisi tidak kena pajak, maka harus memenuhi 3 prasyarat teman-teman. Yang pertama adalah tujuan dari bisnis. Yang kedua, keberlanjutan of business enterprise. Yang ketiga adalah keberlanjutan of shareholder interest. Nah, satu lagi adalah terkait dengan restrukturisasi. Kita tahu restrukturisasi adalah hal yang sangat costly atau memiliki biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Tak jarang biayanya juga bisa berdampak signifikan bagi perusahaan. Namun di lain sisi, restrukturisasi juga bisa berdampak positif bagi perusahaan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan competitive advantage perusahaan. Dari yang awalnya tidak efisien menjadi lebih efisien. Nah, terdapat banyak faktor yang mengapa perusahaan harus melakukan restrukturisasi. Yang pertama adalah dinamika politik, kedua regulasi, bisnis, persaingan, teknologi. Kondisi politik berpengaruh, urusan regulasi juga berpengaruh, besar kecilnya nilai pajak, kondisi bisnis misalnya, dan lingkungan, kesehatan dan sebagainya termasuk COVID-19 juga berpengaruh. Behavior masyarakat juga berpengaruh teman-teman terhadap kebijakan dan arah restrukturisasi perusahaan. Ada banyak sekali contoh, Nokia misalnya, BlackBerry, juga banyak perusahaan teknologi terus berkembang dan datang silih berganti dan sebagainya. Nah, restructuring charges biasanya terkait dengan major changes ya di dalam perusahaan, terutama terkait dengan reorganisasi yang ekstensif, mendiversifikasi unit bisnis,
menggagalkan kontrak dan joint venture, menutup lini produksi, management turnover, ada write off begitu teman-teman. Lalu ada juga tipe restrukturisasi secara finansial. Misalnya pelunasan hutang sebelum jatuh tempo, konversi hutang ke saham, pelunasan saham. Lalu ada juga restrukturisasi bisnis bentuk usaha. Restrukturisasi bisnis terkait dengan tipe bisnisnya. Lalu bentuk usahanya juga bisa di spin off, split off gitu. Lalu penjualan unit bisnis ke pihak lain, perubahan bentuk usaha, likuidasi anak usaha. Demikian teman-teman atas topik kita yang ke-8 ini. Semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan topik yang dibahas, terutama terkait dengan bagaimana strategi terkait merger, restrukturisasi dan lain sebagainya, sehingga nanti teman-teman bisa merencanakan sejauh mana hal tersebut bisa berdampak terhadap proses perencanaan perpajakan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.